المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, tafsilu 10 minhum Jibril. Wajiblah kita mengimani para malaikat, yaitu jumlahnya 10, minhum daripada malaikat Jibril, malaikat Jibril, Mikalu, malaikat Mikail, Israfilu, malaikat Israfil, Azrailu, dan malaikat Izrail, yang mana telah terdahulu daripada sebelumnya bahwasanya malaikat itu jumlahnya sangatlah banyak, tidak ada yang mengetahuinya secara keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang wajib kita imani secara tafsir, mengetahui nama-nama mereka, yaitu adalah 10 malaikat, karena 10 malaikat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah menjelaskan mengenai malaikat Jibril, yaitu aminul malaikah, amirul malaikah, yaitu pemimpinnya para malaikat, malaikat yang paling afdal, yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan telah kita ketahui juga sebelumnya, malaikat Jibril itu beliau hadir ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Kemudian di sini beliau akan meneruskan menjelaskan mengenai malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Apa kaitannya dengan malaikat Jibril alaihissalam? Kalau malaikat Jibril, beliau adalah malakal wahyi, yaitu malaikat pembawa wahyu. Alladzi huwa hayatul qulubi wal arwah, yang mana dengan wahyu tersebut hiduplah hati dan arwah dan roh. Adapun malaikat Mikail, malakul rizqi,
yaitu malaikat pembawa rezeki. Nah, malaikat pembagi rezeki, pengatur rezeki. Alladzi huwa hayatul ajsad, yang mana dengan itu hiduplah jasad-jasad kita, yaitu manusia ini. Nah, dengan rezeki, dengan makanan, dengan air hujan, kemudian dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian dengan rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan wasitah malaikat Mikail alaihissalam, maka hiduplah atau tumbuhlah jasad seseorang. Nah, karena manusia ini terdiri dari dua perkara, yaitu roh dan jasad. Nah, itu kadang-kala dipungkiri. Nah, ada di dalam diri manusia ini roh, dan dia memiliki jasad. Seperti mana jasad ini berkembang dari kecil menjadi besar, yang asalnya halus jadi ganal jadinya, yalah. Kayak itu juga roh. Nah, seperti itu juga roh yang ada di dalam diri manusia. Seperti mana jasad memerlukan makanan, tiap hari makan 3 kali sehari, yalah. Nah, maka jasad itu berkembang, berganal dia. Kayak itu juga roh. Roh perlu daripada makanan, karena jasad berasal daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian dijadikan, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah atau ke dalam tanah kalian akan dikembalikan. Maka semua makanan jasad itu daripada tanah. Tumbuh-tumbuhan dari tanah. Kita makan apa ngarannya? Ayam, makan itik, makan kambing. Nah, kambing tadi makan rumput, ayam itu memakan makanannya juga dari tanah. Sehingga kaitannya hayatul jasad ini tumbuh berkembang dari mana makanannya? Daripada tanah. Sedangkan roh yang ada di dalam jasad itu manusia berasal dari mana dan makanannya apa supaya ia tumbuh? Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya mengenai ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah rahasia Tuhan. Ruh itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui hakikat itu ruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena roh tadi bukan berasal daripada tanah, maka berasal daripada Allah, maka makanan roh itu pun langsung berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh malaikat Jibril tadi, yaitu yang berisikan dengan syariat agama. Sembahyang di dalamnya adalah makanan untuk roh. Berzikir makanan untuk roh. Ketika kita baca Al-Quran, itu juga makanan untuk roh kita. Nah, semakin banyak kita berzikir, makin banyak kita sembahyang, makin banyak kita baca Al-Quran, makin banyak kita bersedekah, makin banyak kita berbuat baik, maka roh kita akan berkembang dan roh kita akan menjadi besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, istajibu itu apa? Hadirilah atau patuhilah panggilan Allah dan Rasul. Panggilan Allah yaitu perintah Allah, Ar-Rasul itu sunnah Rasulullah. Maka di dalam perintah Allah dan sunnah Rasulullah, lima yuhyikum, apabila kita amalkan, apabila kita patuh, lima yuhyikum, maka itu yang akan menghidupkan kalian. Hidup jadinya kita. Nah, dengan sholat kita hidup, dengan zikir kita hidup. Nah, makanya orang tuh kayak apa aja, sugih di jasad, yalah, bisi harta banyak, bisi mobil banyak, bisi duit banyak. Ya, tetapi ada satu sisi dalam tubuhnya itu kelaparan.
lemah, letih, bahkan mungkin mati, yaitu rohnya. Maka sampai kapanpun ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dalam hidupnya, karena ada satu sisi di dalam jasadnya, yaitu roh itu kelaparan, roh itu kehausan, bahkan roh itu ada yang sudah dalam keadaan sekarat, hampir mati, naudzubillah. Sedangkan kita hakikatnya hidup dengan ruh. Anta tahya biruhika, engkau itu hidup dengan roh engkau, bukan dengan jasad. Jasad di dunia, di alam dunia ini aja. Sedangkan kita hidup di 5 alam itu dengan roh kita. Di alam arwah kita hidup dengan apa? Dengan roh kita. Kemudian di alam rahim, kemudian terus lagi di alam dunia beserta jasad. Kemudian di alam kubur dengan roh kita di alam barzakh. Kemudian alam akhirah, mahsyar, mizan, kemudian sirat, kemudian syurga ataupun neraka. Maka itu semuanya kita hidup dengan roh kita. Beruntung orang yang memperhatikan daripada roh mereka sehingga hidup. Maka walaupun ia berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh, mereka tidak dikatakan mati karena roh mereka hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka hanya berpindah alam, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah beliau menjelaskan mengenai malaikat Jibril yang membawa wahyu, dengan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala hiduplah itu hati dan arwah, maka beliau akan menjelaskan mengenai malaikat Mikail, yaitu dengan malaikat Mikail tadi membagi hujan, yalah, membagi rezeki, maka hiduplah daripada jasad itu manusia. Maka beliau berkata, malaikat Mikail huwa muwakkalun bikailil amtar. Tugasnya adalah bikailil amtar. Kail ini mengukur ataupun menimbang dengan hujan yang akan turun ke permukaan bumi. Tidaklah ada turun hujan itu kecuali telah diketahui oleh malaikat Mikail. Berapa turunnya, di mana turunnya. Dalam sebuah tafsir disebutkan, tidaklah turun setetes air hujan, tidaklah setetes air hujan kecuali dikawal oleh malaikat. Banyaknya malaikatnya. Malaikat Mikail yang mengatur. Kemudian ada lagi malaikat-malaikat yang lain. Ini ujar malaikat hujan mulai Sungai Dudaid sampai ke Pasar Ahad. Biasanya itu Pangtarus kalau dikatakan bila ingin Pasar Ahad hujan. Karena Pasar Ahad tuh kada hujan lagi sampai ke Alabiu sini. Atau mulai Alabiu sampai Pasar Ahad hujan. Karena Pasar Ahad tuh kada hujan lagi. Yalah. Bahano kita bulik ke Kalua tuh dahulu pas waktu bersepeda motor tuh 5 kali ulun dapat jas hujan tuh. Mbah nang hujan deres porok jas hujan. Karena beberapa kilometer, beberapa pal sampai hujan. Panas harinya, pacul pulang jas hujan. Karena sampai nang kamana pulang itu hujan pulang harinya. Sampai terakhirnya pas parak rumah seorang deh. Harinya panas, jas hujan mulai memacul. Yaudah kenapa Ustaz bejas hujan? Padahal karena hujan 4 kalian tadi di mana? Di jalan. Siapa yang mengatur itu semuanya? Adalah malaikat Mikail. Kemudian beserta dengan malaikat yang lain, anak buah Sidin. Itu berapa turun hujan? Diketahui oleh malaikat Mikail. Karena dengan hujan tersebut maka tanah yang asalnya kering menjadi subur. Wal bikailil amtar wal bihar wal anhar, dan juga lautan, yang mengetahui lautan dan isinya yang ada di lautan, yang mengatur itu adalah malaikat Mikail. Wal anhar, dan juga sungai-sungai. Diketahui oleh Sidin, artinya air yang turun dari langit ataupun yang berada di bumi itu Allah Subhanahu wa taala wakilkan kepada malaikat Mikail yang mengaturnya.
Begitu dalam pemerintahan, Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita. Memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bawahan, yaitu para malaikat. Nah, para malaikat tadi yang bertugas, nah itu yang menggawinya, yang menggawi tugasnya. Misalnya Allah dalam ayat Allah qul yatawaffakum, Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian. Dalam ayat lain qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Yang mewafatkan kalian adalah malaikat Israel. Nah, kayak apa? Di sini Allah aja, di sini malaikat Israel. Ya, orang yang wafat itu dia itu wafat atas kehendak Allah, diketahui oleh Allah. Kemudian yang mencabut rohnya siapa? Yang mencabut rohnya adalah malaikat Israel. Bahkan di dalam juz 7 surah Al-An'am, di situ disebutkan bahwasanya tawaffathu rusuluna, yang mencabut roh kalian itu adalah rusul kami, yaitu banyak malaikatnya. Nah, kayak apa mengumpulkannya ayat-ayat tadi? Ujar ulama, malaikat Israel pulang berisi anak buah. Setiap orang anak meninggal dunia kirim sidin, anak buah sidin. Sebanyak orang meninggal dunia di hari itu, itu tuh malaikatnya datang. Nah, malaikat Israel yang menyuruh, kemudian kada sidin langsung menggawi. Nah, dikirim sidin malaikat suruh mencabut. Nah, seperti itu. Nah, ataupun jar malaikat tadi membawa roh itu kepada malaikat Israel, kemudian malaikat Israel yang terakhirnya yang mengeksekusinya. Nah, seperti itu. Nah, ini malaikat Mikail tadi. Wal bihar wal anhar, jadi seluruh air yang ada di permukaan bumi ini itu pengaturannya diatur oleh malaikat Mikail. Wal arzaq, dan juga seluruh rezeki jin dan manusia dan semua makhluk hidup. Allah yang mengatur rezeki kita. Yalah, Allah yang menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata, baik yang ada di udara, yang ada di daratan, yang ada di lautan, termasuk daripada manusia, illa 'ala Allah, kecuali atas Allah rizquha, rezeki mereka. Jadi rezeki kita ini selama kita hidup sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaturan tadi Allah wakilkan, yang mengaturnya kepada siapa? Kepada malaikat Mikail. Insyaallah kada tafahum. Bila rezeki itu ampun kita catatannya. Nih, jadi malaikat Mikail hari ini dapat 60.000. Nah, rezeki kita 60.000 hari itu. Kada mau tafahum dapatnya 60.000 tuh, Bang. Bagawi pian 7 jam kayak 60.000. Bagawi 2 jam kah? Ya 60.000 tu juga. Oh, hari itu ditakdirkan, ditulis, dikehendaki oleh Allah, diatur oleh malaikat Mikail, dapat 10 juta. Bagawi setengah jam ya dapat 10 juta. Bagawi seharian ya dapat 10 juta. Karena itu sudah pengaturannya. Nah, sudah diketahui, sudah diatur. Nah, oleh malaikat Mikail, dikehendaki oleh Allah. Dan sampai apabila sampai batas umur itu manusia. Berapa biji nasi yang akan dimakannya, berapa tetes air atau berapa cangkir air banyu yang akan diminumnya, sudah ada catatannya. Berapa liter. Bilanya sudah habis dah makanan yang untuk rezekinya dan minuman gesan rezekinya tadi, maka ia akan meninggal dunia. Tapi bila belum habis lagi, ada lagi, walaupun sabiji nasi, walaupun secangkir banyu, ia tidak akan meninggal dunia. Walaupun sudah terbuat dalam bawah truk. Ada kalau orang tabrakan tak bawah truk deh, hancur mobilnya, tapi orangnya hidup orangnya. Nah, kenapa? Karena masih ada rezekinya. Amun sudah habis rezekinya, si di rumah guring di atas ranjang, tegak habis dah rezekinya, maka dia akan meninggal dunia.
gugur mulai atas pohon, gugur mulai atas nang rumah tingkat 4, gugur ke bawah, kada mati karena masih ada rezekinya. Di Jepang itu aja ada tempat biasa bunuh diri, tempat biasa bunuh diri. Tempat biasa bunuh diri itu bayar, bunuh diri bayar pulang. Supaya apa? Karena bayar itu biasa membersihi membersihi atau mengguraukan daripada mayatnya itu bunuh diri, kurang diupahi. Makanya bayar duit tadi. Jar kawan kita juga waktu di Yaman dulu, orang Inggrisnya biasa orang-orang itu orang ada Islam orang ada Islam. Misalnya sudah galau sudah hidup di dunia nih, pusing benar sudah, kira-kira hutang banyak benar, apalagi bayari atau pokoknya sempit dah hidup nih. Makanya bisa nelpon anaknya, nih abah jangan anak bunuh diri di jalan ini, jangan anak maksudnya bapak itu kayaknya birisakan anunya mayatnya kayak itu, jangan anak ada apa juga. Kita orang Islam ada kayak itu ya lah. Di Jepang tadi kisahnya bunuh diri dari atas, bertajun ke bawah, pas saya bertajun pas bertajun tadi, sakalnya di bawah, takana ada orang lari pagi, orang olahraga. Jadi pas ada orang olahraga lari pagi, yalah tak buka, kemudian orang tadi nang hendak bunuh diri bertajun mulai atas, pas takana nang olahraga tadi. Nang olahraga lari pagi tadi orangnya mati. Nang hendak bunuh diri tadi kada mati, patah aja tulang. Jadi ada juga orang nang hendak sehat, hendak hidup, itu nang mati. Iyalah, nang hendak mati kada mati. Itu karena rezekinya masih ada. Nang olahraga rezekinya sudah habis. Seperti itu. Jadi jarna guru kita meninggal, dah Ustaz Sufyan, imam di Sabilal Mu'tadin, anak Jasidin meninggal, banyak anak Jasidin juga. Jasidin ikamlah Jasidin, jangan takutan bisi anak banyak je. Jasidin jangan takutan bisi anak banyak. Jasidin rezeki ini sudah diatur. Rezeki ini sudah diatur oleh Allah. Kadang mungkin rezeki anakmu dimakan olehmu, atau rezekimu dimakan oleh binimu, atau rezeki anakmu dimakan oleh binimu, ada aja sudah ada dah. Ini rezeki kesan dikam, kesan anakmu, kemudian kesan binimu. Makin banyak berisi anak, makin banyak rezeki. Yakin, papadahan sidin tadi yakin kita asar bujur itulah. Jadi kita tuh waktu bujang lah hati di demisi napa-napa, yalah pas sudah bebini, pendapatan nih banyak, beganal banyak. Kemudian biasa anak sekom, banyak pulang ulun hitung. Padahal kita menjalani biasa, kita sudah yakin bahwasanya rezeki kita diatur oleh Allah. Kemudian kita jalani sekali anak berdua, bertambah pulang sekalinya pemasukan tuh, kan kayak itu sekalinya. Karena kita sudah yakin dan kita tinggal menjalani seperti itu. Ada aja rezekinya. Kadang mungkin tanpa huruf jadi. Karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taswirul ajinnah fil arham. Begitu juga tugas sidin adalah menggambar ajinnah, yaitu janin, menggambar janin yang ada di dalam rahim. Itu tugasnya. Makanya kita ini belain-lain muha, yalah, jangannya dikembalikan kepada manusia aja nih. Kayak apa orang nang miliaran nih, yalah, menggambarnya itu supaya ada sama. Ini kita lihat dilanggar aja berapa orang, ada nang samanya, ada sama, padahal hidung luangnya 2, mata, kemudian telinga itu dua kayak itu kalau lihat, tapi kada sama lihat yang mau kita nih, yalah, ayatnya di dalam surah Al-Imran, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yusawwirukum, yang telah menggambar kalian, fil arham, di dalam perut atau di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha,
sakahandak dia, sakahandak Allah Subhanahu wa taala. Nang ini ujar Allah hidungnya mencungi sedikit. Nah, nang ini mitaki sedikit. Ini tahirang sedikit. Nah, ada yang ini tak putih sedikit. Ya lah, ada orang Afrika, ada orang Eropa, ada orang Arab. Nah, belain lain. Nah, yang paling bungas itu bilanya mau Arab kawin lawan Eropa. Arab kawin lawan Eropa. Beanak sama anaknya tadi. Nah, itu paling bungas di dunia. Nah, daerah Maroko, daerah situlah. Itu kan sebarangnya sudah Spanyol. Itu kawin antara abahnya Arab, mamanya Spanyol misalnya. Abahnya Arab, mamanya Belanda, atau mamanya Arab, abahnya Spanyol. Nah, anaknya tadi Masya Allah, yaitu yang kayak Barbie itu bungasnya. Nah, itu semuanya yang mengatur, yang menggambar itu. Tadi dalam ayat tadi kan Allah, sekehendak Allah, lalu diwakilkan oleh Allah tugasnya itu kepada malaikat Mikail. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, ujar Allah, apa yang membuat kalian menjauhi Tuhanmu? Apa yang menipu kalian? Apa kesalahanku, ujar Allah? Kenapa kalian menjauhiku? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakan engkau. Kemudian fasawwaka fa'adalak, kami jadikan kalian itu sempurna dari segi penciptaan dan tidak ada yang miring. Tidak ada yang miring, ujar Allah. Ayo telinga sebelah tak atas, sebelah tak ke bawah. Adalah dada, hidung misalnya. Yalah, adalah tak ke atas nih lubangnya nih kadang. Nah, kami jadikan semuanya sempurna. Coba kan jari ini aja rata semuanya, baguslah. Karena bagus loh, lihat di jari kita nih. Nah, bagusnya kayak ini. Coba kan rata semuanya. Ini siapa semuanya, ujar Allah, yang menjadikan kalian sempurna seperti ini nih? Kami. Apabila di mana? Di rahim daripada ibu kalian. Nah, fi ayyi suratin masya'a rakabak, dalam gambaran yang dikehendaki oleh Tuhan engkau. Jadi yang menghendaki bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa tadi ditugaskan oleh Allah? Di antara malaikat itu, malaikat yang banyak tadi ditugaskan oleh Allah untuk menggambar manusia ataupun janin ketika di perut ibu-ibu mereka, yaitu malaikat Mikail. Nah, ini tugasnya malaikat Mikail. Jadi berkaitan daripada ujar ulama yaitu pada jasad itu manusia. Dari segi pembentukannya, kemudian dari segi rezekinya, kemudian bahkan yang berkaitan dengan rezekinya yaitu mengatur hujannya, mengatur sungainya, mengatur daratannya, mengatur daripada lautannya. Nah, itu adalah malaikat Mikail. Nah, sampai sini insyaallah kita lanjutkan nanti dengan malaikat Israfil, karena malaikat Israfil ini pembahasannya sedikit agak panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala isi hati kita dengan keimanan. Allah hidupkan roh kita, Allah hidupkan jasad kita. Allah Subhanahu wa taala selalu bukakan hati kita untuk senantiasa dalam perintah Allah, dalam sunnah baginda Rasulullah sampai meninggal dunia, sehingga Allah ridha kepada kita, Rasul ridha kepada kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala, nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura, nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.